Momen Jay Itzes ajak selebrasi Hernando Ari, Ketum PSSI pastikan ada penambahan pemain baru untuk timnas Indonesia, hingga momen haru Tom Haye menangis di pelukan sang ayah. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari hampir melakukan kesalahan saat Indonesia mengalahkan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hayal, seisi Gelora Bung Karno meneriaki kiper 22 tahun itu. Pada laga melawan Irak, Hernando melakukan blunder fatal yang mengakibatkan terciptanya gol kedua Irak. Sebelum pertandingan, Shin Tae-yong menegaskan kondisi Hernando sudah siap untuk bertanding. Oleh karena itu, kiper Persebaya Surabaya itu menjadi pilihan utama saat melawan The Ascals. Namun, pada menit ke-33, Hernando Ari mengontrol bola dengan tidak sempurna saat menerima batch pass. Beruntungnya dia tak ada di muka gawang, yang akhirnya hanya membuahkan tendangan sudut untuk Filipina. Penonton di stadion merespons aksi Hernando Ari dengan positif. Mereka meneriakan nama Hernando untuk membangkitkan mentalnya. Di sisi lain, momen Jay Itzes mengajak Hernando Ari melakukan selebrasi kemenangan menjadi sorotan. Situasi mencekam sempat terjadi mendekati akhir waktu normal laga timnas Indonesia melawan Filipina. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari Sutaryadi nampak kurang bersemangat dengan kemenangan tersebut. Adrian Ugelvik terlibat benturan keras dengan Hernando Ari saat berupaya menyambut umpan rekannya di menit ke-84 sehingga membuat keduanya terjatuh. Jay Itzes selalu mengajak para pemain Indonesia dan Filipina membentuk lingkaran untuk menutupi Adrian sebelum mendapat pertolongan medis. Imbas kejadian menegangkan tersebut, Hernando Ari nampak kurang bersemangat melakukan selebrasi kemenangan. Melihat gelagat Hernando Ari usai pertandingan, Jay Itzes menghampiri Hernando yang terlihat tak bersemangat merayakan kemenangan skuad Garuda. Kiper Persebaya Surabaya itu nampak diminta untuk tetap berselebrasi dengan normal. Tak lama kemudian, Hernando mengangkat tangan ke arah supporter bersama Jay Itzes. Di sisi lain, momen mengharukan terjadi pada saat Tom Haye menangis di pelukan sang ayah usai pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tom Haye menjadi bintang kemenangan timnas Indonesia atas Filipina dengan skor 2-0 lewat gol ciamiknya pada menit ke-32. Laga ini juga terasa sangat spesial bagi Tom Haye yang berhasil mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia. Gelandang berusia 29 tahun tersebut bahkan terlihat meneteskan air mata saat melakukan selebrasi setelah mencetak gol. Bukan hanya itu, ada momen lain yang membuat mantan pemain SC Heerenveen ini mengeluarkan air mata. Berdasarkan video yang dibagikan akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Tom Haye menyempatkan diri naik ke tribune VIP Stadion GBK. Tom Haye mencari sang ayah yang ikut menyaksikan perjuangannya membantu Timnas Indonesia memetik kemenangan. Di tribune VIP, Tom Haye langsung memeluk sang ayah dengan cukup lama hingga keduanya tampak menangis. Seusai berpelukan, pemain kelahiran Amsterdam ini sempat menyeka matanya yang berkaca-kaca. Sementara media Korea Selatan Hangang Times takjub melihat magis Shin Tae-yong yang bisa mengantar timnas Indonesia tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi pencapaian ini membawa timnas Indonesia mengukir sejarah baru. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia berhasil melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini bertambah manis lantaran skuad Garuda merupakan satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke putaran 3. Mencetak kemenangan, menuliskan sejarah, dan membawa skuad Garuda terbang tinggi, Hangang Times memuji Shin Tae-yong. Media Korea Selatan itu menuliskan magis Shin Tae-yong berperan besar dalam kesuksesan timnas Indonesia. Keajaiban Shin Tae-yong kembali bekerja di Indonesia, tulis Hangang Times, dikutip pada Rabu 12 Juni 2024. Semakin bergairah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain. Skuad Garuda akan kembali bertugas pada bulan September mendatang. Pada putaran ketiga nanti ada 10 pertandingan yang akan mereka dijalani. Nantinya hanya 2 peringkat teratas yang memastikan diri lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir menyadari bahwa timnas Indonesia harus turun dengan kekuatan terbaik. Mereka akan mengusahakan agar ada tambahan pemain yang membela skuad Garuda. Terdekat ada 3 pemain timnas U20 Indonesia yang akan dipersiapkan untuk promosi. Saya ingin pastikan yang U20 juga menjadi pelapis. Karena di pemain U20 ini ada 2, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengingatkan bahwa langkah skuad Garuda ke depan tidak akan mudah.
Lawan di putaran ketiga nanti mayoritas adalah tim yang memiliki ranking FIFA lebih baik. Namun Indonesia juga memastikan diri akan berlaga di Piala Asia 2027. Dengan kekuatan terbaik diharapkan Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa mencapai misi utama dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, Erik juga memiliki tujuan agar Indonesia memiliki tim pelapis berkualitas bagi Indonesia.